Tuh.
Halo, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Malam Pak Jan. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada acara malam hari ini. Kita tunggu narasumber ya, Bapak Ibu. Silakan ditunggu. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Ya Pak Jan. Selamat malam, Bu Linda. Selamat malam. Ya Bu, salam sehat selalu. Ya, backgroundnya ganti dulu. Iya, Kyong Ibu ya. Iya, Kyong. Dan Dijen Kyong Wan Seru Ibu. Oh, ini buat acara habis ini. Ya, kita mulai masih ya, belum ya, 3 menit lagi ya. Iya, ini partisipasi total 47 orang, Bu. Oh iya. Ya, yang baru hampir 200 loh. Iya, mungkin belum Mali, masih ada 3 menit biasanya. Iya, ini saya coba ingatkan lagi, Bu. Iya. Jadi setiap acara kami membuat WA grup, Bu.
Oh gitu. Ya, Ya, dari ya. setiap acara kita buat WA group untuk memudahkan administrasinya, Bu. Ya. Saya pamit dulu, Bu ya. Saya Ya, siap, siap, siap. ya, Bu. Makasih, Bu. Pak.
Selamat malam Bu Lindali. Selamat malam. Juga selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Juga untuk Pak Budi IT, selamat malam juga. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pada malam hari ini kita akan mendapat ilmu dari Bu Lindali. Ya, beliau dijuluki sebagai Fibo Princess. Ya. Topik hari ini adalah candle. Ya, kita sering tahu dengar candle, ada doji, evening doji, ya, dragonfly doji. Ya. Wah, namanya keren-keren sekali. Ya, sayang kalau kita tidak mengerti. Ya. Sebelum saya buka acara ini, saya akan memaparkan tentang CV dari Bu Lindali. Ya. Bu Lindali ini sebagai trader saham juga. Yang kedua juga sebagai penulis buku. Yang pertama itu catatan harian emak-emak trader. Ya. Ini bagi investor pemula, ya, yang belum mengerti saham. Buku ini sangat cocok sekali, ya, mudah dicerna. Ya, saya dan keluarga saya sudah membaca buku ini. Yang kedua, Why Woman as a Trader and a Man as an Investor. Ya. In Love with Fibonacci, Woman Territory, cara asik baca grafik, cara asik baca candlestick. Beliau juga merupakan wanita Indonesia pertama kali, ya, yang mendapat Certified Financial Technician, ya, atau CFTE. Ini adalah titel analis teknikal, ya, yang dikeluarkan oleh badan yang berkelas internasional. Beliau lulusan S1 Ekonomi Manajemen Atmajaya, lulus BPPE, member dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia (AATI) dan IFTA, ya, International Federation of Technical Analysts. Ya, itu adalah biodata dari Ibu Lindali. Ya. Sebagai susunan acara, yang pertama saya membuka acara dan membaca CV narasumber, kemudian jam 19.03 sampai 19.15 Ibu Lindali akan memaparkan tentang materi tentang aktivitas-aktivitas beliau, ya, apa saja yang dikerjakan. Ya, saya dengar beliau juga punya institut, ya. Jadi Bapak Ibu yang kepingin belajar lebih lanjut pendalaman, mungkin kalau enggak Bapak Ibunya bisa anaknya bisa, ya, ikut institut dari Ibu Lindali. Kemudian pada jam 19.15 waktu setengah jam sampai 19.45 Ibu Lindali akan memaparkan materi, ya, tentang candlestick. Kemudian dilanjutkan dengan saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta, ya, yang kemudian akan ditanggapi oleh Ibu Lindali. Ya, acara ini akan kami tutup sekitar jam 8:30, ya. Terima kasih, dan untuk tidak membuang waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ibu Lindali, ya, untuk memegang kendali. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Ajen. Selamat malam teman-teman semuanya. Suara saya bisa terdengar teman-teman? Bisa, Bu. Oke, siap. Saya share screen, ya. Oke. Nah, jadi malam ini kita akan ngomongin lebih banyak lagi tentang candlestick. Kenapa sih candlestick? Kan tadi katanya Fibo Princess. Ngomonginnya candlestick. Nah, dalam menggunakan Fibonacci, teman terbaik sahabatnya si Fibonacci itu candlestick. Oleh karena itu, setelah saya mengeluarkan buku tentang Fibonacci, akhirnya saya juga mengenalkan sahabat terbaiknya Fibonacci, yaitu candlestick. Ya, sebelum itu tadi Ko Ajen bilang ngapain sih saya tuh sehari-hari? Saya sehari-hari pekerjaan aslinya ibu rumah tangga, teman-teman. Jadi bukan bekerja di kantor atau di sekuritas, enggak. Ibu rumah tangga. Sama kayak ibu-ibu yang lain, ya, kalau di masa pandemi ini udah nggak capek ngantar-ngantar anak karena semuanya kan dari rumah, ya. Anaknya udah sekolah dari rumah, mamahnya lebih punya banyak waktu buat olahraga. Oke, ngapain saya setiap hari? Ada olahraganya pasti. Pagi pasti olahraga, lari. Lalu market buka, memantau market. Dan ini adalah hasil ibu-ibu rumah tangga, ya, setelah anaknya gede punya banyak waktu.
Jadi karena suka banget sama ilmu analisis teknikal, saya menulis beberapa buku. Ya, bukunya ini yang tadi udah dibacain sama Ajen. Ya, jadi itu aja. Terus sehari-harinya ngapain lagi? Sehari-harinya karena setelah menulis buku, saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan wadah kepada teman-teman bila ada yang ingin bertanya tentang isi buku atau hal apapun. Jadi saya membuka grup Telegram Vibo Princess. Nah, jadi selain trading, selain masak di dapur, ya ada ngelihat grup juga gitu. Itu aja sih. Selebihnya rasanya kegiatannya biasa aja, sama aja kok ya. Oke, malam ini kita akan belajar tentang candlestick. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya teman-teman, yang di sebelah kiri itu ngeliatin laptop, terus yang di sebelah kanan lagi hujan duit. Tapi dua-duanya tuh ngeliatin laptop ya. Entah yang di sebelah kiri trader atau yang di sebelah kiri investor, apapun pilihan kedua orang itu, tapi kedua-duanya sama-sama ngeliatin komputer gitu. Nah, kira-kira apa sih yang mereka liatin? Ya, coba kita sembari, kalau di kelas saya biasanya saya sembari memaparkan materi, saya sembari ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi supaya asik ya. Menurut kamu, itu mereka berdua lagi ngeliatin apa sih? Menurut kamu, coba jawab deh di chat. Menurut teman-teman nih, itu mereka berdua lagi ngeliatin apa? Apa yang sedang ya, yang kiri kerjaan, yang kanan mantau pasar boleh, yang kanan mantau pasar. Ngeliatin market, ya, ngeliatin grafik. Kanan shopping channel boleh. Jadi yang cewek lagi ngeliatin ini ya, online shop yang mau beli apa gitu ya. Ya. Yang kiri lihat pengeluaran bulanan, kanan cuan. Iya. Jadi kalau kita bisa berasumsi apa aja dari gambar ini, ya. Banyak betul judi online shop. Ya, tapi kalau kedua-duanya ini adalah seorang investor atau trader, kira-kira apa yang mereka lihatin? Jadi dua-duanya ini either satu investor, satu trader. Menurut kamu apa sih yang mereka lihatin? Duanya ini investor atau trader? Apa sih yang mereka lihatin? Kan baik investor atau trader, kita sama-sama ada di pasar yang sama ya. Grafik, oke, pergerakan harga. Ya, kita sama-sama ngeliatin yang namanya ini. Mereka sama-sama ngeliatin harga. Ya, mau trader, mau investor, sama-sama mau pakai analisanya apapun yang beda, tapi ketika mereka ingin action, mereka sama-sama mikir harganya mau beli di mana, terus harganya nanti mau jual di mana. Pilihannya apapun, tapi yang dilihat sama dan pertanyaannya sama. Ya, oke. Ini ada yang chat kok tidak jalan. Oke, teman-teman, suara saya dan slide-nya lancar semuanya? Suara lancar, Bu. Sekarang di layar di The Price Good Question. Oke, betul. Sama ya, berarti masalahnya ada di ini tadi Ibu Ika ya, kok tidak jalan katanya. Oke ya, jadi yang lain lancar. Oke, jadi apapun pilihan kedua orang itu, baik itu trader ataupun investor, mereka punya pertanyaan yang sama. Ya, mereka punya pertanyaan yang sama, harga yang mau dibeli di mana,
Terus kalau trader apalagi lebih cepat kan, nanti jualnya di mana ya, gitu ya. Nah, sekarang kedua-duanya sama-sama ngelihat harga nih, berarti dua-duanya ngelihat pergerakan harga, gitu ya. Mau bentuknya kayak apa, dua-duanya ngelihat pergerakan harga. Nah ini, sebenarnya kita semua tuh dari kecil kita udah sekolah, kita udah belajar untuk membaca, ya, untuk membaca. Dari kecil kita diajarin membaca abjad A, B, C, D, E gitu ya. Diajarin baca gitu. Habis itu setelah kita sudah bisa mengenali satu huruf, 1 sampai 25 huruf, lalu huruf-huruf itu kalau digabung maka menjadi sebuah kalimat. Contohnya nih, kayak gini ya. Huruf N, A, I, K. Oh, kalau digabung, jadi huruf-huruf ini digabung jadi sebuah kata. Katanya kita baca naik. Oh, ya kan? Habis itu kita tahu, oh naik tuh kayak gini, gitu ya. Kalau kita belum belajar membaca, huruf-huruf ini acak-acakan kayak gini. Ya kita nggak ngerti. Tapi kita belajar membaca dan akhirnya ketika kita bisa huruf-huruf ini dijadiin satu, kita bisa baca tuh satu kata, ya kan? Satu kata. Terus kalau huruf-hurufnya disusun kata demi kata jadi satu kalimat. Kita udah bisa baca kalimat, ya kan? Budi pergi ke pasar. Kok Budi pergi ke pasar ya? Budi mah pergi ke restoran biasanya, ya. Budi pergi ke restoran, gitu. Ya kan? Kalimat selanjutnya Budi beli burger. Nah, itu udah jadi cerita. Yang pertama dia pergi. Habis itu dia pergi kemana? Dia pergi beli burger. Nah, nanti ceritanya nyambung lagi, gitu kan? Semua bisa dipelajari dan semua bisa dibaca. Nah, coba nih sekarang kita baca ya. Coba, kalau tadi huruf, kalau yang ini, coba teman-teman. Ini bukan huruf, Tici. Apaan lagi nih? Ini grafik. Sebelum kita masuk ke kenalan sama candlestick, coba kita kenalan dulu. Bisakah teman-teman membaca? Nah, pertama cari tahu dulu ini apaan nih, ya kan? Ini data apa sih, gitu kan? Kita lihat-lihat ini batang-batang warna orange ini apa sih sebenarnya? Ya, kita coba nih kenalan dulu. Kalau tadi kita sudah belajar membaca huruf, sekarang kita belajar membaca data, ya. Oh, ini data running. Sabar Pak. Oke, Pak Agung. Dia udah langsung nembak. Data volume kah, Bu? Coba teman-teman, ini data apa sih? Ayo. Saya mau tes nih. Teman-teman bisa belajar? Bisa baca nggak? Ini data apa? Kita belajar detail ya. Nanti sebelum mau belajar candlestick, pemanasannya ini dulu. Data history running. Oke. Setuju? Record running. Oke, kita udah sepakat. Data jarak tempuh lari mesin Oke, betul. Ya. Oke. Jadi bukan data volume ya. Oke, jadi kita berusaha ketika melihat sesuatu, kita lihat dulu ini data apa. Oke, nanti ketika lihat data grafik, ini grafiknya grafik apa dulu gitu ya. Oke, data running. Data lari kita. Oke, ya kan? Dari sini kita mulai lagi lihat detail. Oh, berarti ini periodenya dari mana? Gitu ya. Nanti begitu teman-teman lihat candlestick juga perlu lihat. Oke, periodenya dari mana? Kita mau baca. Di sini dibilang 1 tahun. Oke, a year. Ya, berarti dari Februari tahun lalu sampai Februari tahun ini. Ya, oke. Oh, ternyata begini ada 12 bulan. Berarti ada 12 batang. Oke, terus kita baca lagi. Oh, ini batangnya ya. Di sini kecil-kecil. Ini tinggi, kecil lagi, tinggi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ini paling tinggi. Ini pendek, tinggi, pendek. Nah, kalau dari sini
kita tuh bisa ngelihat. Berarti ini ya, yang lari ini bulan pertama, bulan kedua larinya sedikit. Bulan ketiga mulai nanjak larinya. Nah, ini kalau kita ingat-ingat, bulan 3 itu mulai PSBB ya. Nah, stres berarti dia lari terus nih, dikurung, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu data itu bisa kita kembangkan. Kita membaca psikologi si pelaku data ini kenapa sih gitu ya. Terus mulai bulan berapa nih? Bulan Jun turun, ya kan? Oh ini bulan 3, bulan 4, bulan 5. Ya, ini bulan 3 baru mulai PSBB. Larinya dikit, dikurung di rumah. Bulan 4, ya kan? Larinya sama, bulan 5 mulai meningkat. Meningkat. Kenapa tuh kok larinya bisa meningkat? Gitu. Kalau ditanya sama si pelari ternyata apa? Kan katanya lu PSBB. Kalau larinya tambah naik. Larinya di rumah pakai treadmill, jadi larinya naik gitu kan. Di sini kenapa mulai nanjak? Oh, PSBB-nya udah mulai dibuka, larinya boleh keluar, tambah lama tambah jauh. Nah, dari kita melihat cuma batang-batang yang berjajar ini, tapi kalau kita coba meresapi apa sih sebenarnya yang terjadi sama si pelaku ini. Kenapa dia naik turun? Oh, mungkin habis paling turun batangnya. Ini bulan apa? Desember, ya kan? Bulan Desember banyak hari libur gitu. Nah, jadi dari data begini aja kita bisa dapat kesimpulan apa yang terjadi di bulan ini. Kenapa dia naik? Dia kayak apa sih? Terus bisa lihat, oh ini average daily berarti selama setahun kira-kira kalau di rata-rata nih sehari lari 5 kilo, ya kan? Seminggu 35 kilo. Setahun jumlah total larinya berapa kilometer dengan kalori yang dibuang berapa. Nah, ini data lari. Ya, batang-batang ini dengan memperhatikan grafik ini, ya kan, kita bisa melihat lebih detail psikologi si pelaku lari ini. Kan ini data lari. Nah, sekarang kita itu mau mempelajari pelaku pasar, ya kan? Tadi kita di sini ada yang jadi trader, ada yang jadi investor. Apa yang kita lihatin? Yang kita lihatin adalah pergerakan harga. Ketika kita bisa memahami pergerakan harga, kita bisa membaca rahasia yang ada di situ. Kita bisa membaca psikologi pasar. Ini orang-orang ya kan lagi optimiskah, lagi pesimiskah, sedang euforiakah, atau sedang apa saling tunggukah, kita bisa lihat. Jadi si batang-batang ini kita perhatiin satu-satu, ya satu-satu kita perhatiin, ya kan. Kalau nanti teman-teman buka grafik ada tuh candlestick namanya, ini kan candlestick itu kalau bahasa Indonesia bilangnya batang lilin. Kalau lilin itu ya kalau kita pegang lilin kan ada batangnya nih, ya terus ada sumbunya buat api dinyalain lalu lilinnya nyala. Ya, candlestick di dalam pergerakan harga yang nggak jauh-jauh juga bentuknya, pokoknya kayak gini bentuk dasarnya, ya. Jadi candlestick itu cuma satu aja, dia ceritanya tuh banyak, ya kan? Dari warnanya dia udah bercerita sesuatu. Kalau warnanya putih atau biru atau hijau, dia itu ngasih tahu pada periode itu dia ditutup menguat. Periode ya. Jadi gini, kalau teman-teman buka grafiknya di daily, berarti satu batang candlestick itu menggambarkan pergerakan harga selama satu hari. Nah, kalau teman-teman buka grafiknya di weekly, maka satu batang candle itu memperhatikan pergerakan harga selama 1 minggu. Jadi waktu kamu buka grafik,
kamu perhatiin dulu datanya. Gua nih mau tahu pergerakan harga harian, mingguan, apa menitan gitu. Ya, jadi jangan saru nanti mau tahu pergerakan gede, malah bukanya menitan, nanti tersaru datanya. Ya, jadi itu dulu. Candlestick ini udah dari warnanya kita udah dapat satu cerita. Oh, kalau warnanya putih atau biru dia naik, hari itu dia ditutup menguat. Kalau warnanya hitam atau merah dia ditutup melemah. Nah, terus si candle itu dia suka ada ini upper shadow dan lower shadow. Waduh, ya susah nih ya ngingetinnya nih ya pakai apaan sih upper lower gitu. Saya pakai bahasa sehari-hari. Kalau ini adalah manusia, bila ini badan manusia, maka yang ada di atas kepalanya itu adalah rambut. Jadi kita ngomongnya ini jambul. Yang letaknya di bawah adalah kaki. Nah, kecuali kalau manusianya lagi headstand ya berarti terbalik ya, kakinya yang di atas, kira-kira gitu. Jadi bahasa gampangnya, ini jambul, ini kaki. Nah, ini adalah satu data yang nggak bisa dimanipulasi di pasar. Kalau hari itu harga perginya jauh tinggi banget, ya kelihatan di candlestick. Kalau hari itu harganya turun jauh banget, itu terdata juga. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih historinya dia. Kamu pergi kemana aja sih hari ini? Kamu turun kemana aja hari ini? Nah ini kelihatan. Ya, apa yang diperhatiin semuanya? Ke sini-sininya nih. Ini bercerita banyak. Kalau kita lihat pergerakan harian, ini masih bisa jalan-jalan. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat kemarin saya ada live trading hari apa Rabu. Nah itu pesertanya ngelihat bener ya, candle masih turun naik gitu ya, goyang-goyang. Nah, candle itu kapan berhenti bergerak? Kalau kita bukanya chart daily, candle akan berhenti bergerak atau mateng itu candle selesai gitu ketika market tutup. Nah, mateng deh tuh candle-nya. Kalau ibarat masak gitu ya, dari pagi mulai masak, masakannya kapan matengnya? Matengnya nanti. Kalau candlestick kita buka daily, matengnya nanti pas market tutup. Kalau kita buka chartnya hourly, berarti kalau kita buka chart hourly, mulai jam 9 sampai jam 10. Candle pertama dibuka di jam 9, selesai masak jam 10. Jadi kita perhatikan ya. Dari situ kita udah lihat nih, oh candlestick tuh kayak gitu ya. Kayak belajar baca buku tadi, kita belajar mengenali huruf per huruf. Ya kan, huruf A kayak gini bentuknya, huruf B kayak gini. Oh, candlestick bullish kayak gini bentuknya. Oh, bearish kayak gini. Nah, setelah kita udah mengenali satu persatu bentuk huruf, terus kita mulai kan mempelajari ketika dia bergabung dengan teman-teman yang lain jadi kata, lalu kata jadi kalimat, lalu kalimat jadi cerita. Nah, candlestick kayak gini. Ya, dia tuh bisa berderet-deret ya sama teman-temannya, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Nah, tugas kita tuh ngebaca gitu. Bukan baca huruf A, B, C, D, E, tapi kita baca nih si candle ini. Oh, kamu tuh lagi ngapain sih? Oh, kamu lagi kuat nih. Oh, kamu capek nih. Oh, kamu ngasih tahu aku, kamu masih mau naik. Oh, kamu lagi ngasih tahu aku, kamu tuh lagi bingung gitu. Nah, itu tuh bisa dibaca teman-teman di sini. Masa iya sih? Iya, benar. Cuma emang mesti sabar teman-teman. Kalau kita belajar gerasa gerusu, pasti ada yang miss. Emang kudu sabar segala sesuatu. Orang sabar disayang Tuhan. Trader, investor sabar, disayang market lah ya, kira-kira gitu. Nah, candlestick itu dia ngasih tahu kita apaan sih? Candlestick itu ngasih tahu kita itu sinyal-sinyal ini nih, ya, sinyal-sinyal U-turn. Kalau kita nyetir nih ya, nyetir gitu, kita ada kita baca sinyal ini,
tanda lalu lintas ini kita tahu, oh kita tuh bisa belok loh. Kalau misalnya nyasar atau ketinggalan, kita bisa ambil jalan ini untuk balik. Nah, candlestick itu ngasih tahu ini, dia ngasih tahu sinyal-sinyal, ya. Ada U-turn di depan gitu, ya kira-kira seperti itu. Nah, candlestick itu bentuknya macam-macam teman-teman. Sinyal-sinyal kayak apa sih kira-kira yang dikasih tahu sama candlestick? Nah, banyak banget sinyal-sinyalnya. Nanti teman-teman bisa liatin salah satu persatu. Kamu bukan ujian, jadi di saat trading masih bisa buka contekan. Kalau mau ujian kayak si FPI saya kemarin, kagak boleh nyontek, itu harus hafal. Jadi diapalin ya semuanya, ini namanya apa, harus bagaimana, harus apa, banyak kriterianya. Tapi kalau teman-teman tenang aja ya, kalau sambil trading masih bisa buka buku, masih bisa buka contekan. Kalau time frame tradingnya nggak buru-buru, nggak diuber-uber, masih bisa nanya, kira-kira kayak gitu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah sinyal-sinyal yang terjadi di yang dikasih tahu sama candlestick. Ada yang sinyalnya sendirian, ya. Kalau sendirian dia udah ngasih sinyal. Tapi kadang-kadang ada yang sinyalnya berduaan. Ketika dia ketemu sama dia, dia kasih sinyal. Itu kan. Ada yang sinyalnya bertigaan, gitu ya. Kalau dia ketemu nih bertiga, keluar nih sinyalnya. Nah kayak gitu. Ya jadi ada yang namanya inside up, piercing pattern, doji. Tenang teman-teman. Saya tuh udah ada bukunya. Jadi nanti nggak usah, ntar gue lupa nggak ya. Tenang. Udah ada bukunya, bisa lihat-lihat, ada contekannya juga gitu. Ya, jadi nanti tinggal lihat-lihat. Cuma memang ya banyak halnya yang harus dipelajari, kayak kita baca. Tadi ya lampu lalu lintas itu ya yang tadi ini sinyal lalu lintas kan harus tahu, di depan ada belokan. Kalau mau belok kira-kira harus lihat kiri lihat kanan, saya arah dari mana, jangan sampai pas gue belok gue ketabrak kan gitu, jangan sampai pas U-turn ketabrak. Harus kira-kira ngambil angle-nya gimana, baca sinyal candlestick juga gitu. Apa sih yang masih ntar diperhatiin? Ntar saya ceritain. Nah, contohnya kayak gini nih, sinyal-sinyalnya teman-teman. Kita lihat ya, ini chart IHSG. Chart IHSG waktu kemarin, tahun lalu. Ya, di sini keluar sinyal hammer. Ya, hammer itu sinyal dari bullish reversal. Reverse nggak harga? Reverse gitu. Tapi dia turun lagi. Iya dong. Kita kan tahu bahwa ini trennya turun. Ya, gitu ya. Tapi sinyalnya bohong nggak? Enggak. Dia rebound, but not reversal. Ya kan? Kira-kira gitu. Nah ini doji. Tapi dia tetap turun. Karena ada setelah sinyal ada sesuatu yang harus kita tunggu untuk tahu. Benar nggak? Gitu. Benar. Kalau ke setiap muncul doji, market pasti berbalik arah? Belum tentu. Ya, itu pelajaran mahal yang saya bayar waktu belajar candlestick. Gerasa gerusu, maunya cepet-cepet supaya cepet dapat duit, nggak sabaran. Makanya ada satu hal yang tidak saya perhatikan, ternyata itu hal penting. Kalau doji market reversal, langsung posisi saya lepas. Besok dia lanjut naik dong. Kayak gitu. Berarti ada sesuatu yang saya miss belajar. Gitu. Nah itu semua pelajaran yang pernah saya dapat, saya kasih tahu teman-teman jangan mengulangi seperti saya, kira-kira gitu. Ya, lanjut lagi, ini ada hammer lagi nih. Ini hammer. Oke. Ya. Kita lihat market berbalik arah. Keluar spinning top. Istirahat gak? Istirahat dulu. Istirahat. Naik lagi. Sini keluar piercing, keluar morning star. Nah, market tuh sebenarnya ngomong loh ke kita. Gitu. Dia ngasih tahu kita nggak? Ngasih tahu. Ya. Kita hanya perlu listen. Kita hanya perlu belajar. Gitu.
ikutin dia gitu. Karena apa? Karena dia selalu benar. Dan kalau kitanya salah berarti kita salah baca gitu. Jadi setelah saya belajar ini, ya Market tuh sebenarnya guru yang baik gitu ya. Kita aja murid yang dablek, maunya cepet-cepet. Saya dulu gitu ya. Oke, terus kita lihat lagi nih. Bisa nggak sih kalau si Market udah ngomong di daily, dia ngomong juga di weekly. Oh, bisa banget teman-teman. Ya, tuh. Di weekly, Market udah ngomong ada tweezer bottom. Ya, di weekly Market ngomong ada bullish engulfing. Ini weekly loh teman-teman. Bullish engulfing tapi 2 minggu ke depannya marketnya merah gitu. Saya waktu menjadi saksi ini saya cuma bilang oke, saya mau lihat gitu ya. Nggak nantangin, cuma saya lihat oke, bener nggak sih ilmu yang saya pelajari gitu. Ya nanti ada hal yang penting banget yang setelah sinyal ini keluar apa yang harus kita perhatiin, ya kan? Ini 1 minggu, 2 minggu, kan? Minggu ketiga baru pelan, ya lanjut lagi. Terus sampai keluar lagi ini bearish engulfing. Di weekly ya teman-teman. Jadi 1 candle seminggu. Jadi kalau ini hijau berarti seminggu kita happy-happy, hijau royo-royo. Kalau ini merah berarti seminggu trader pada pusing. Marketnya merah. Gitu. Ya, nah sekarang kita lihat nih. Ini sekarang. Ini grafik yang saya screen capture tadi siang sebelum market tutup. Nah tadi market tutup candle-nya nggak begini, warnanya biru. Nah ini kita lihat sih si market nih waktu 2021 ini apa? Desember ya, ini Desember ya. Dia udah kasih evening star di sini. Ya. Terus lanjut naik. Nah, waktu kemarin lagi di tinggi-tingginya ya di Januari di sempat sentuh 6.500. Market udah ngomong sih. Nih, dia udah ngomong. Gue nggak sanggup loh naik lagi. Ya, capek. Gue pikir nggak capek nanjak begini panjang. Anggap aja pelari saya kalau nanjaknya segini jauh. Napasnya juga udah mau putus kira-kira gitu. Dia udah bilang help, gue udah gak kuat gitu. Tarik lagi. Dia udah ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya koreksi. Pas tanggal 1 Februari di sini keluar candlestick lagi. Bullish engulfing. Aduh, saya nggak inget nih, Cik. Gak apa-apa, ada contekannya nanti, ya kan? Market naik. Nah, naik kan tek udah 11 hari naik, ya kan? Kemarin dia ngomong lagi di sini. Kalau kamu perhatiin, nih. Di sini kan kenceng ya. Hari itu luar biasa loh. Saham-saham tuh naiknya luar biasa banget. Habis naik kenceng gini, ini ibarat pelari yang tadi larinya santai dikebut nih. Ya kalau pakai pace dari pace 8 kebut sampai pace 5. Gitu kan. Abis ini gimana? Ngap lah. Napas dulu. Tetap lari nggak? Tetap lari. Tapi kamu lihat, ya, badan yang gede di sini kecil. Di sini udah mau pingsan. Lihat udah ngap-ngapan. Doji. Ini kan doji. Udah mau ngap-ngapan. Doji itu artinya reversal, Ci. Tinggal kita lihat dia nongolnya di mana. Doji itu artinya market indecision. Doji itu artinya kondisi netral. Yang mau naik sama yang mau turun sama-sama kuat. Ya kan ini gap up. Ini udah kayak orang tuh tarik napas terakhir kira-kira gitu. Ya. Nah, di minggu ini terbentuk pola ini evening star. Evening star tuh ada 3 candlestick. Abis ini saya jelasin 1, 2, 3. Di bertiga ini kalau dia muncul bertigaan dibaca evening star. Kalau si merah sendiri muncul kayak gini dibaca bearish engulfing. Besokannya muncul 1 candle kayak gini. Shooting star. Ini enggak perfect shooting star sih ya. Ini
more like apa? Doji kali ya. Nanti kita ukur karena shooting star itu perlu konfirmasi ya. Harus nih jambulnya 2 kali lebih panjang daripada badannya ya. Oke. Sekarang dari tadi ngomong evening star. Evening star tuh apa sih? Evening star tuh gini ya. Bintang senja. Itu ya. Kalau bintang pagi kan adanya pagi habis bintang pagi mataharinya naik tinggi. Nah, kalau ini bintang senja, mataharinya mau pulang ke rumah, kira-kira gitu. Ya. Jadi, kalau 3 candlestick ini berderet,an nah ini dia membentuk satu pola, namanya evening star ya. Harus begini bentuknya. Nah, kita lihat sebenarnya evening star itu apa sih? Teman-teman boleh dengerin ini sebentar. Ya, sebentar coba. Nggak mau nyala nih. Hai, storytelling kali ini dari buku Cara Asik Baca Candlestick halaman ke-73 tentang bearish reversal. Pola yang dibacakan adalah evening star. Evening star artinya bintang malam. Nama lain planet Venus adalah morning star dan juga dikenal sebagai evening star. Tergantung kapan dia muncul. Bila dia muncul sebelum matahari terbit, itulah Venus sebagai morning star. Ketika Venus lagi terang-terangnya, ia terlihat beberapa menit setelah matahari terbenam. Saat itulah Venus terlihat sebagai evening star. Terima kasih kepada terik panasnya matahari, yang karenanya bayang rindang pohon adalah potongan surga di bawah kaki. Terima kasih kepada terik ganas naiknya harga, yang karenanya bayang evening star begitu nyata sebelum harga terbenam. Pergerakan harga naik atau uptrend sebelum muncul pola evening star. Pola evening star terdiri dari 3 candle. Candle pertama adalah bullish. Candle kedua dibuka gap up, namun ditutup melemah, candle bearish. Candle ketiga dibuka gap down dengan close ada di area body candle pertama. Ceritanya begini, harga naik-naik ke puncak gunung sebelum muncul pola evening star. Candle pertama dari pola ini yaitu candle putih, menggambarkan kekuatan naik yang masih mendominasi. Besoknya, harga dibuka dan ditutup nggak jauh dari harga pembukaan. Menjadikan hari itu bentuk candlenya doji. Ini menggambarkan kekuatan yang beli sudah reda. Kapasitas untuk mendorong harga naik sudah melemah. Hari ketiga, harga turun dan ditutup di bawah level low candle pertama. Menjadikan bentuk candle hari ini candle bearish dengan body besar. Menggambarkan kekuatan jual sudah mengambil alih pergerakan harga. Pola ini disebut juga evening doji star karena candle keduanya berbentuk doji. Konfirmasi turun kalau candle berikutnya ditutup di bawah level low dari candle pertama. Stop loss diletakkan di level high dari candle kedua. Demikian cerita evening star. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya, itu dia ya penjelasan tentang evening star. Ya, ini contohnya
evening star yang ada di MDKA. Bukan sekarang ya, ini contoh evening star yang kemarin ya. Muncul evening star. Lalu ini kan sinyal tuh ya. Nah, kita lihat gerakan selanjutnya seperti apa. Ada yang seperti ini ya, gerakannya turun ya. Nah, ini pergerakan si MDKA di time frame weekly. Jadi waktu di time frame daily, MDKA udah bentuk evening star. Di time frame weekly di saat yang sama, dia membentuk candle bearish engulfing. Berarti dia udah kasih sinyal di daily maupun di weekly. Nah, kalau gitu gimana gerakan selanjutnya? Nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu MDKA-nya melemah gitu. Ya. Terus hal penting apa yang harus kita perhatikan sih ketika kita membaca sinyal ini? Kita perlu tunggu yang namanya konfirmasi, teman-teman. Ya. Ini yang saya bilang pelajaran mahal ketika saya belajar candlestick. Itu. Jadi ketika keluar sinyal, wah mungkin langsung gerasa gerusu gedebak-gedebuk. Kita bisa waspada. Ini pilihan ya teman-teman ya. Tapi yang namanya membaca candlestick itu ada yang namanya konfirmasi. Setiap pola itu punya konfirmasinya masing-masing. Ya. Contohnya ini evening star. Ya, 3. Kalau ini 1, 2, 3 konfirmasinya letaknya di sini. Nih candle pertama. Kalau candle-candle berikutnya, saya nggak bisa bilang apa candle keempat, kelima, keenam, karena harga bergerak kan bisa aja sideways terus berk ke sini. Jadi kita jaga di sini levelnya. Kalau level low ini ditembus, jadi harga ditutup di bawah level ini, maka sinyalnya ini terkonfirmasi. Berarti harga melemah. Tapi kalau setelah dia sideways harganya naik lagi ke atas, berarti sinyalnya ini batal. Gitu ya. Kok kayak gitu sih, Ci? Iyalah, orang pacaran aja bisa putus, orang kawin aja bisa cerai, apalagi candlestick. Itu kan? Jadi tunggu konfirmasi, ada juga batalnya gimana gitu. Ada yang udah confirm apa batal, nah itu salah satu. Kalau udah confirm ke bawah ya ke bawah dulu. Urusan perkara beberapa lama berikutnya dia naik lagi, nah itu kita lihat lagi nanti. Ya, oke. Ini sinyal waktu kemarin market di bawah. Dia udah bikin sinyal bullish piercing, nih 2. Ya. Habis bullish piercing langsung naik, tiba-tiba blek. Nah, katanya ini udah terkonfirmasi. Di sini iya, tapi di sini kok turun lagi. Apakah sinyalnya batal? Enggak. Di sini waktu ini dia lagi turun, batal nggak? Kalau harga turun di bawah low ini batal. Tapi turun nggak di bawah low ini? Enggak. Sinyalnya batal? Enggak. Malah di sini dia bikin sinyal lagi morning star. Ya, jadi dia market udah ngomong 2 kali. Di sini sekali sini. Morning star punya area konfirmasi dan batalnya sendiri. Kalau dia ditutup di atas titik-titik yang di atas ini dia terkonfirmasi. Kalau dia harga turun ke bawah sini berarti dia batal. Di bullish piercing nggak batal, di morning star juga nggak batal. Tapi marketnya gini pelan-pelan naik. Akhirnya naik. Kayak gitu. Ya. Nah sekarang, nih IHSG ya sekarang. Si evening star sinyalnya kayak gini. Di candle yang biru ini. Kalau misalnya harga ditutup di bawah low daripada candle yang ini, ya sinyalnya terkonfirmasi. Gitu. Kapan sinyal evening star ini batal? Kalau dia close di atas ini. Candle yang kedua. Nah sekarang, tadi sih warnanya bentuknya biru ya, gede. Bukan merah seperti ini. Ya, kita lihat sebentar ke IHSG.
ya. Nah ini ya teman-teman. Oh ya, speaking of shooting star, itu ada syaratnya ya. Nih di shooting star. Panjangnya si jambul ini harus 2 kali lebih panjang daripada si badan. Nah, kita hitung dulu yuk. Bener nggak sih 2 kali? Itu kan ya. Ini sebentar datanya ketutup nih. Candle yang ini low-nya di 6.200. Open di open di berapa ini? Nah, ini ya. Saya ngukurnya pakai Fibonacci aja. Kurang dikit loh ini. Shooting star-nya kurang beberapa poin. Ya. Ini 1 mana nih 2? Nih, it's not a perfect morning star. Ya, kalau morning star, it's not a perfect shooting star. Kalau shooting star minimal ini kurang berapa poin ya? Dia high-nya di 6281, dia kurang 9 poin. Minimal dia harus di 6290. Ya, jadi ini bukan shooting star yang perfect nih, yang ini nih. Ya, oke, ini soal shooting star. Kita lihat sekarang. Di sini low-nya itu di 6244 nih, 6244. Paham ya teman-teman sampai sini? Nih, di sini saya udah gambarin garisnya 6244. Jadi kalau ya ini candle-candle sekarang ini ditutup di bawah 6244, artinya ya evening star-nya itu sudah terkonfirmasi teman-teman. Gitu ya. Oke. Sekarang batalnya gimana gitu kan? Tadi kan kita batasin 2 atas bawah. Batalnya di sini. Di 6308. Ya. Saya tulis ya. 6308. Di sini 6244 di sini. Ya. Ini saya hapus aja. Nah, supaya nggak bingung. Oke, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita bicara soal evening star yang barusan terjadi di IHSG, hari ini walaupun dia candle-nya biru, kalau kita bicara soal evening star, ya sebenarnya sinyal ini udah terkonfirmasi sih, gitu. Ya, oke, saya balik sebentar ya ke materi. Nah, ini, wah, waktu saya udah kelewatan. Ini ya tadi ya, yang tadi saya bilang, kalau lagi trading apa kita harus hafal ya, ada contekannya teman-teman, bukunya kayak gini. Kalau mau yang lengkap bisa baca buku cara asik baca candlestick, ada buku. Kalau ini isinya cuma benar-benar asli contekan aja gitu ya, kelihatan. Nah, kayak gini namanya apa gitu ya. Tapi kalau mau yang benar-benar ceritanya kayak tadi lengkap, ada di bukunya. Nah, sebagai penutup, ya pokoknya ketika kita belajar apapun, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya kan? Hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha. Kalau kita spend waktu untuk belajar analisa teknikal, hasilnya itu pasti akan datang. Hasilnya apa? Cuan lah, kira-kira gitu. Ya, ini sedikit tentang kelas saya yang setiap bulan ada kelas saham pemula, trading psychology, ada tentang candlestick and price action. Jadi khusus tentang candlestick plus price actionnya sama Fibonacci. Ini adalah sosial media saya, YouTube channel, Telegram group, Facebook, Instagram, Twitter, dan Spotify. Yang paling aktif saya ada di Instagram dan Telegram dan YouTube. Jadi setiap pagi saya ada, pas market ya, hari perdagangan bursa, ada yang namanya Diary IHSG Linda. Jadi saya mencatat pergerakan IHSG per hari. Itu saya post di Telegram channel, Telegram group, dan Instagram story. Ya. Oke, sekarang saya baca chat ya. Pak Ajan ya, ini ada yang nanya nih. Wah, udah banyak nih. Saya coba baca ya. Ya Bu, saya bacakan Bu ya. Boleh. Bentar Bu.
Cilinda, itu candlestick ketiga apakah harus close di bawah candlestick bullish yang pertama? Ini kita bicara Evening star ya. Ini ya. Ya. Konfirmasinya iya. Kan tadi udah dijelasin. Jadi saya nggak bilang mesti yang ketiga. Pokoknya saya bilang di buku ketika candle setelahnya. Bisa aja di sini ada sideways dulu terus baru turun. Jadi saya nggak bilang tiga ya gitu. Jadi saya bilangnya bila candle setelahnya, jadi bisa keempat, kelima, ya kan? Ditutup di bawah ini. Itu ya. Ya. Semoga dipahami. Bu, apakah bisa candle ketiga dia tuh tutup di bawahnya low-nya yang pertama? Apakah itu termasuk evening star? Itu jadinya nanti pola yang lain. Kalau ditutup di sini jadinya bearish engulfing. Gitu. Kalau dia kan gede banget gitu ya, setannya gede banget. Jadinya kan nanti bearish engulfing gitu loh. Tapi itu termasuk tren balik arah. Bearish engulfing iya. Bearish engulfing juga tren sinyal bearish. Bearish engulfing tuh badannya hitam gede, lebih gede dari yang sebelumnya. Lagi naik dipeluk sama saya gitu. Ya kan mau dibawa ke neraka kira-kira gitu. Jadi itu sudah sinyal sell Bu ya. Kalau dia tembus low-nya yang pertama sudah sinyal sell. Sinyal konfirmasi ya. Ya kira-kira begitu. Ya kalau udah punya posisi lihat gitu sell apa enggaknya sih terserah. Cuman kalau market udah bilang ya itu ada sinyal pelemahan selanjutnya. Iya Bu. Pada candle evening star apakah harus ada 2 gap? Sebaiknya begitu. Ya, at least di sini ada gap yang sini. Iya, ada gap. Kayak IHSG di sini ada gap, di sini hampir tipis lah ya. Nah, gitu. Tetap terbaca evening star sih. Begitu ya, Bu ya. Itu idealnya, Bu ya. Idealnya begitu. Nah, tapi kalau nggak ada juga bisa dikatakan evening star. Oh iya, ini evening star. Ya, kayak gini ya maksudnya Koajen ini bisa nggak melorot gini? Iya, yang ketiga. Ya evening star juga karena 1, 2, 3 ini. Makanya saya bilang di diary IHSG ada evening star, ada bearish engulfing juga gitu. Jadi dia berdua bearish engulfing. Dia bertiga harusnya nih nggak begini gitu. Tapi oke lah. Kalau kita mau pakai bearish engulfing, itu di sini konfirmasinya. Ya jadi kalau bearish engulfing konfirmasinya di sini di low 6209. 6209. Ya, kalau bearish engulfing nih satu dia ya. Kalau evening star konfirmasinya di sini 6244 gitu. Ya berarti kita perhatiin 6244 6209. Ya, kira-kira gitu. Berarti evening star itu termasuk triple candle, Bu ya? Oh iya, pola evening star itu pola 3 candle. 3 candle. Kalau iya, kan ada yang namanya 1 candle aja udah jadi pola bearish reversal. Jadi pola candlestick pattern itu ada yang sendiri dia udah kasih sinyal. Ada yang berdua baru kasih sinyal. Ada yang bertiga. Nah, ini yang bertiga. Kira-kira gitu. Bu, berarti IHSG ini bukan evening star ya? Karena yang ketiga kan tidak memenuhi syarat dikatakan evening star. Boleh. Kalau gitu pakai bearish engulfing. Ya, yang ini ya. Iya. Nah, ya udah kalau gitu low-nya itu di 6209. 6209. Kira-kira begitu. Ya. Iya. Sini ya. Tadi sore IHSG tutup di 6231 ya. Oke. Jadi ini berarti IHSG akan range pergerakannya besok dia akan bergerak di antara bentar ya ini ketutup data saya. Besok dia akan bergerak di range 6200 sampai 6281. Kita lihat. Jadi range-nya IHSG minggu depan hari Senin ya
Ya, berikutnya dia akan bergerak di 6200 sampai 6281. Gitu. Ya, Itu range dia. Ya. Anyway, kalau kita pakai MA5 di sini, bentar, MA5 ini di 6244 itu ada area resisten terdekatnya buat si IHSG. Nih, MA5 kan. Oke. Lanjutnya. Bu, mau tanya lagi Bu ya. Itu kan ditemukan bearish engulfing low-nya di 6209. Kemarin ditutup di 6200. Jadi kan mestinya kan sinyal sell ya. Tapi hari ini dia naik lagi. Iya, harga kan bisa begitu ya, Ko Ajen. Harga kan jadi gini. Kita ngebaca grafik itu nggak bisa rigid kayak begitu. Dia bisa kayak gini karena ada yang namanya price behavior. Ada yang namanya test resisten dulu. Kalau dia kuat, dia lanjut. Dia berarti dia cuman false break. Tapi ada yang namanya price behavior, dia tes resisten nggak kuat, dia balik lagi. Jadi kita nggak bisa nggak bisa plek-plekan gitu kayak di sini. Ini kan udah twister bottom, mestinya langsung turun dong, ya kan? Nih, tapi ini ada candle biru lagi kok masuk. Sama ya, posisinya kayak gini. Ini kan udah confirm, di sini udah confirm. Di sini confirm. Di sini confirm. Kenapa dia di sini biru lagi? Kok masuk lagi? Gitu. Di sini malah naik lagi. Tapi di sini itu loh. Jadi harga bisa begitu. Kita bisa kita harus paham ya, maksudnya kalau udah turun udah dong besoknya harusnya lu turun kira-kira gitu. Kayak kemarin ya ada yang nanya gini, hoki. Kan udah keluar. Kok dia naik sih? Ini nih. Di sini ada shooting star. Kok di sininya dia naik sih? Gitu. Ya ilmunya bilang kalau shooting star sih cenderung turun. Ya kan? Kita ngomong ya sekarang shooting star di sini. Kadang-kadang begitu harga. Mungkin ya kalau kita bilang pakai bahasa sehari-hari, lah yang jualan belum selesai gitu, mau tarik naik dulu, barangnya masih banyak kan bisa. Tapi sinyal kan tetap sinyal. Lihat ya teman-teman. Ini di sini apa? Shooting star. Shooting star itu juga kita nggak sembarang candle bentuk gini, terus kita baca shooting star. Baca candlestick itu harus lihat dulu posisi munculnya di mana. Posisi munculnya di resisten, ini di resisten. Di area all time high. Waktu di sini muncul, ya udah. Berarti si shooting star ini batal gitu ya. Tapi saya lihat besoknya begini. Jadi kalau market ngomong kira-kira gimana ya? Ya bisa ada kejadian kayak gini. Tapi ada pun kejadian kayak gini. Nih. Nggak dikasih ampun langsung turun. Ya jadi kita apa ya? Itu makanya saya bilang. Perlu waktu untuk mengenal, membaca dia. Ini shooting star. Nih. Ada yang nggak dikasih ampun langsung brek turun sampai sekarang 30.000. Ini kan shooting star. Itu kok Ajen. Ya jadi ya itu pegang area. Kalau buat saya gampangnya pegang aja area atas bawahnya. Oh gitu. Iya ya Bu. Iya sama lihat emaknya. Iya, kira-kira begitu. Tapi pada akhirnya 1 minggu ke depan cocok ya candle itu ya? Ya gitu sih kalau yang saya lihat. Cuman kita kan kadang toleransinya berapa hari. Kan pertolongannya kita kaca spion analisa teknikal kan banyak ya Ko Ajen. Ya, jadi mungkin dari candlestick itu satu. Kita lihat juga analisa teknikal yang lain, volume,
ya kan? Terus apakah saling mengkonfirmasi atau mereka bicara hal yang lain? Kalau memang saling mengkonfirmasi arahnya ke bawah, berarti ke bawah. Arah kan nggak langsung turun kok. Ada kadang harga sideways dulu, ya kan? Sideways dulu, gitu. Iya ya Bu. Ya, makasih Mungkin Bu. bisa dikombinasi sama strategi kali, gitu. Iya ya. Ada pertanyaan lagi Bu ya dari Pak Roy Bu. Kalau konfirmasi itu dibandingkan dengan candle pertama, di shadow-nya atau di body candle-nya ya Ci? Shadow. Oh shadow-nya ya. Iya ya. Jadi candlestick itu satu candle dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bisa kita consider dia sebagai area support resisten. Iya ya. Iya Bu. Bu Linda tadi bilang ya kalau low-nya yang pertama ditembus ke bawah itu kita pakai intraday harga intraday atau waktu tutupnya Bu? Kalau ngomong intraday dia jangan harga tutup. Jadi jangan lari-lari pindah time frame kok. Misalnya gini. Composite ya tadi ya. Kita pegang daily ya kita pegang low-nya daily. Berarti waktu penutupan ya? Iya dong. Jadi kalau kita lihat konfirmasinya di daily nggak lari ini nilainya. Munculnya dia di daily. Kita pakai bearish engulfing aja deh ya. Munculnya dia di daily. Berarti kita pegang 6209-nya daily. Nanti mau intraday bentuknya kayak apa ya, pokoknya ini daily. Konfirmasinya di daily gitu. Iya Bu. Oke. Bu Linda tadi bilang bahwa candle itu selalu benar. Kemudian saya ada beberapa mendengar itu ada yang namanya istilah false candle, itu ada nggak sih Bu? False break adanya. Maksudnya candle selalu benar gini. Ini tuh nggak bisa dimanipulasi gitu ya. Kalau harga hari itu pergi kemana, ya ke situ. Jadi history itu terekam gitu loh. Ajan maksud saya seperti itu. Iya. Shooting star tinggi sekali, ya kan? Habis itu turun. Berarti harga tuh pernah pergi ke situ. Berarti ada orang-orang yang pernah beli di pucuk. Kalau tadi kita lihat GGRM di 100.000. Berarti ada loh orang-orang yang beli di harga 100.000. Di satu sisi ada juga yang jual di harga 100.000. Jadi maksud saya gitu. Pergerakan harga tuh nggak bisa dibohongin. Dia udah pernah ke situ. Someday apakah dia pergi ke situ lagi? Nggak tahu. Iya ya. Itu maksudnya. Iya Bu. Dari Ibu Asus, pada evening star bagaimana jika candle doji-nya close di bawah harga open candle sebelumnya? Apakah candle doji di evening star harus candle bearish? Terima kasih Bu. Sebaiknya begitu. Ini maksudnya ini kenapa tadi? Pada evening star, bagaimana jika candle doji-nya close di bawah harga open candle sebelumnya? Berarti bukan doji dong. Dojinya close di bawah harga open candle sebelumnya. Dojinya di dalam, nggak di atas gini. Maksudnya gitu kali ya? Iya ya. Ya berarti nggak bisa, bukan pola perfect evening star. Kira-kira begitu. Kalau evening star harus melayang begini. Mungkin pola yang lain jadinya. Gitu. Iya ya Bu. Apakah candle doji di evening star harus candle bearish atau merah? Baiknya merah. Baiknya merah. Baiknya merah ya. Kan paling sempurna merah. Kalau ini kan biru tipis. Tuh. Kalau kita gedein kelihatan. Biru ya? Ya biru. Baiknya merah, tapi secara posisi dia sudah ada. Ya makanya saya bilang ini evening star cacat kali ya. Bukan evening star sempurna. Gitu. Ya ya Bu. Selamat malam Bu Linda. Untuk analisa awal, lebih baik lihat candlestick dengan time frame lebih panjang, money weekly atau time frame pendek.
harian panjang ya. Panjang dulu. Gitu. Ya. Untuk reversal, apakah harus menunggu candle konfirmasi berikutnya? Nah, itu pilihan. Apakah harus? Berarti itu pilihan. Kalau kamu mau beraksi tanpa menunggu konfirmasi, apakah boleh? Boleh aja, itu kan pilihan kamu. Artinya, ya kamu nggak mau nunggu konfirmasi, kamu langsung jalan. Ibaratnya, kamu belum dapat konfirmasi cewek ini suka sama kamu, tapi kamu nembak. Ya berarti kan kamu tahu resikonya gitu, belum confirm nembak, mungkin resikonya 50-50. Mungkin bisa diterima, mungkin juga bisa ditolak. Kan belum confirm itu cewek suka apa enggak. Kan belum confirm itu candle bener-bener turun atau enggak. Berarti kamu lagi apa? Kamu tahu tindakan kamu lagi spekulasi, orang belum confirm gitu. Tapi boleh enggak? Ya itu pilihan. Kira-kira gitu jawaban saya. Iya ya. Apakah kalau ada gap ketika sudah naik tinggi, maka grafik akan tetap turun untuk menutup gap tersebut? Turun Tidak lagi selalu. untuk, ya Tidak Bu? selalu. Tidak Tidak selalu ya. selalu. Bisa aja ini kan gap terus, ya kan? Apakah harus, kita nggak tahu. Ya tapi ini gap. Ini masih ada loh yang belum ketutup. Nah, kayak saya bilang nggak selalu. Nih banyak kalau ngomong soal itu banyak sekali di bawah. Apakah satu saat nanti ya kalau IHSG-nya turun, ya dia akan mungkin menghampiri satu persatu. Kira-kira begitu. Ya Bu. Juli. Ya, selamat malam Bu Linda dari Pak Agung. Saya ingin bertanya bagaimana ketentuan dari pola candle bullish engulfing, bullish harami, dan piercing line. Jujur saja saat di market pola-pola tersebut kadang tidak sesuai contoh gambar. Terima kasih. Ya itu dia Pak. Jadi ada ini bullish. Tadi tanya apa? Bullish engulfing. Bullish harami. Ini bullish engulfing. Di sini bullish engulfing. Bullish piercing contohnya di sini. Ini bullish piercing. Nih. Jadi bullish piercing itu ada kriterianya. Yang biru ini harus ditutup di atas 50% dari badan candle pertama. Jadi kalau saya nyeritain lengkapnya itu ada di buku. Kalau dicontekan itu ya intisarinya aja gitu. Bullish harami. Ini bullish harami. Ini bullish harami. Nih yang biru ini. Ini mamahnya, ini harami. Kapan konfirmasinya? Ketika tutup di atas ini. Itu Pak Agung. Ya. Ketentuan-ketentuannya masing-masing candle ada ketentuannya. Iya ya Bu. Iya. Apabila terdapat pola-pola candle yang tidak sempurna, apakah tetap dapat memberikan sinyal reversal? Iya. Itu aja kalau nggak sempurna. Ini tips dari saya ya, kayak tadi. Si IHSG itu kan shooting star-nya cacat, evening star-nya cacat gitu kan. Ya udah kita ambil yang si bearish engulfing-nya aja. Gitu. Ya. Ya gimana taunya? Kalau tips dari saya jagain aja area konfirmasi dan batalnya. Seperti itu. Nanti ngelihat saham-saham juga kayak gitu. Ya. Bu, apakah candle doji gravestone muncul di support bisa dibilang reversal? Ya, kalau doji gravestone itu bentuknya kayak gini ya, gravestone. Saya mesti gambar. Di bawah misalnya ini dia udah bener. Munculnya di support, oke. Sekali lagi, gravestone doji kayak gini bentuknya. Nih, ya. Gravestone doji bentuknya kayak gini. Terus dia munculnya di support. Apakah bisa dibilang reversal? Kita melihat grafik itu jangan gini. Ingat tadi waktu kita lagi baca grafik lari, kita coba pahami ya. Ketika harga turun, kita nggak cuma
oh lo lagi kayak gini nih, gitu. Mungkin pertama kita gitu, tapi kita coba ngertiin dia. Gravestone Doji, misalnya muncul di bawah sini. Harga lagi turun. Kamu pahaminya gini. Oh, harga ini, hari ini orang-orang udah nggak ada lagi tuh yang dorong turun. Ya, orang-orang itu udah mungkin barangnya yang jualan udah habis. Atau, oh orang-orang mikir turun deh udah kelamaan nih, udah seminggu lebih turun gitu ya. Nah, tapi yang beli juga masih ragu-ragu. Duh, ntar gue beli hajar turun lagi. Nih, ini cerita lagi di Gravestone Doji nih. Ntar hajar beli, gue beli turun lagi. Buktinya nih, tadi baru harga udah naik sampai sini, hajar lagi turun ke bawah sini. Jadi yang beli juga masih takut-takut gitu. Apakah akan jadi reversal? Udah kita tandain aja. Ini sebagai atasnya ini sebagai area resisten. Bawahnya ini sebagai area support. Kalau besok harga bermain di atas ini dan ditutup di atas high daripada Gravestone Doji, berarti market apa? Market udah bersepakat. Udah yuk kita beli yuk. Gitu. Kita beli yuk. Harga udah nggak turun lagi. Nah, jadinya apa? Harganya makin lama makin naikkan gitu. Tapi kalau besokannya dia masih sideways di sini ya berarti market belum confident bahwa itu dia mau naik. Gitu. Jadi tipsnya untuk yang pertama, udah jagain aja area support sama area konfirmasi sama batalnya. Kira-kira gampangnya supaya kita nggak galau sih kayak gitu tipsnya. Gitu jawaban saya. Oh gitu Bu ya. Jadi selain kita mengetahui ilmu candle, kita harus juga pasang support resistor ya. Candlestick itu kan ngasih tahu support resisten dia hari itu. Ya, kalau kita untuk mempelajari semua kan ya pasti kita harus bisa tahu analisa teknikal yang lain, nggak dilupain juga support resisten di mana. Itu sih wajar. Iya. Saya pikir gini Bu, kalau muncul bullish harami sudah sinyal buy sudah, kita nggak usah lihat dia tuh harus break berapa itu gimana Bu? Atau harus ada syarat harus break ini baru konfirmasi buy? Iya kok Ajen. Itu jadi gini, dulu pun kesalahan saya begitu, apalagi kalau dulu ya kita baca pagi-pagi gitu ya ada dari sekuritas atau dari mana tuh kan ini membentuk gini bullish marubozu, langsung hajar beli. Kok harga bisa turun sih? Nah itu dia. Jadi kalau di kelas saya ada contoh-contohnya gitu ya. Di buku saya ada kok gitu ya. Bullish marubozu. Bullish marubozu tuh candle bullish paling kuat dari pertama sampai dari open sampai close itu nggak ada matinya kira-kira dia naik. Tapi kok bisa abis itu dia turun? Bisa kok aja. Jadi ternyata itu yang saya bilang. Pelajaran pentingnya itu adalah tentang konfirmasi. Saya pernah cerita sharing ini juga ke teman gitu ya. Dia baru ngeh juga. Oh bisa gitu. Pantesan kalau dibilang bullish marubozu gue beli. Kok harganya besok bisa turun. Ya, ternyata itu. Kita melupakan satu hal penting. Konfirmasi. Iya Bu ya Bu. Makasih banyak. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu ya. Apakah bullish harami itu candle kedua harus 50%-nya dari candle pertama? Kemudian apa yang dihitung candle badannya saja atau dengan ekornya? Bullish harami candle kedua harus 50%. Itu bullish piercing. Salah baca nih. Bullish piercing candle kedua harus 50%, candle pertama itu bullish piercing. Kalau bullish harami itu hamil. Harami itu artinya hamil. Jadi kalau bullish harami, ini candle yang pertama nih, ya hitam, bullish harami. Berarti hamil candle bullish ya kan? Jadi ini hamil bayi bullish. Nah dia posisinya bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya di antara badan mamahnya nih yang lagi hamil.
Gitu, boleh di bawah, boleh di tengah, boleh di atas. Iya, ya. Nah, itu boleh harami kalau kita bicara harami. Tapi kalau tadi si Ibu Vicky bilang harus 50%, berarti Ibu sebenarnya bicara tentang bullish piercing. Itu dihitung dari high low atau badannya saja, Bu? Dari high low deh. Dari high low ya. Iya, ya. Iya, ya. Ini dari Ibu Asus. Saya scalping Waduh. time frame pendek 1 bulan dan 5 menit. 1 menit. 1 menit itu. 1 menit ya. Indeks Bu Linda. Contoh, kadang ketika sudah menemukan bullish engulfing dan terkonfirmasi saya open buy. Tapi kadang tiba-tiba bearish kencang. Kalau saya nggak salah dengar dari Bu Linda bilang reboundnya ya kalau semacam itu. Oke, gini Bu. Ini saya baca, Ibu ini tradingnya time frame pendek banget, 1 menit sampai 5 menit. Saran saya, kalau trading time frame pendek ini, Ibu harus kombinasi sama time frame gedenya, Bu. Kalau Ibu time frame-nya 1 menit, Ibu harus lihat posisi harga di 15 menit, at least ya 15 atau 30 menit itu kayak apa, Bu. Kalau Ibu cuma patokan gini, oke 1 menit, muncul bullish engulfing, saya beli. Time frame pendek itu gampang di break atas bawah, gitu. Jadi semakin besar time frame dia semakin kuat. Kalau tadi contohnya di weekly MDKA ada bearish engulfing di weekly. Itu sinyal kuat. Di daily dia ngomong yang sama. Berarti 2 time frame itu ngomong bull, bearish. Ya, probabilitanya lebih banyak bearish. Kalau Ibu turun ke time frame 1 menit dan ketemu ada pola-pola bullish, bisa ketemu nggak? Bisa. Bisa naik nggak? Bisa dikit. Tapi habis itu karena yang gedenya bilang, gue mau turun gitu. Ya, probabilitas yang besar itu lebih banyak turun kayak gitu loh Bu. Jadi ketika kita main di time frame pendek, kita harus tahu dulu time frame yang gede ngomong apa. Karena kalau tanpa kita tahu view besarnya, kejadiannya bisa begini. Gitu. Saran saya seperti itu untuk Bu Asus. Jadi pelajari time frame besarnya bilang apa. Ya, makasih Bu. Ya. Apakah candlestick bisa dibuat oleh seorang bandar, Bu? Saya bukan bandar ya, mungkin bisa kali ya. Saya anything possible. Kadang kalau orang yang nggak percaya teknikal ngomongnya begitu, Bu. Ya nggak tahu ya. Saya bukan bandar jadi nggak ngerti sih ya trader. Ya gitu dah. Saya hanya bisa memikirkan apa yang sanggup saya pikirkan. Gitu aja. Iya, Bu. Gitu aja sih. Stop loss dan konfirmasi di beda titik. Kenapa ya? Bukannya stop loss sudah tanda exit. Ya ini beda. Tadi ya mungkin kamu bingung. Ini ya. Oke. Ini saya jelasin dulu ya. Ini kita bicara soal konfirmasi dari sebuah candlestick pattern. Jadi ketika saya bicara tentang evening star, konfirmasinya adalah begini, ya. Evening star, konfirmasi kita kan bilang kalau evening star itu sinyal bearish reversal, ya kan? Itu dulu kita pegang bearish reversal. Kapan konfirmasi kalau harga itu lanjut turun? Adalah di sini, ketika ditutup di bawah low ini. Oke, kita paham ya sampai situ. Kalau di forex, ada yang namanya open short. Open short itu ketika kita tahu harga mau terus turun, maka kita open short. Semakin turun, kita semakin untung, ya kan? Stop loss-nya di mana kalau kita open short? Stop loss-nya itu di sini. Itu maksud saya. Jadi ketika di sini kamu buka posisi dan ternyata harga berbalik arah, kamu letakkan stop loss tuh di sini. Nah, kalau di saham, saya tuh bilangnya gini. Ini kalau konfirmasi itu ketika dia tutup di bawah low. Saya bilang close below. Ya, jangan pas-pasan close below, kasihlah 1-2 poin di bawah ini. Ya.
close below di sini, maka confirm nih evening start. Bahasa lainnya, kalau harganya naik ke atas ini, batal nih batal nih sinyal. Gitu maksudnya. Paham ya? Teman-teman udah paham? Bahasanya beda, maksudnya sih sama. Udah bisa dipahami, besok-besok saya nggak pakai stop loss tapi batal. Kira-kira gitu. Nah, tadi pertanyaannya Ibu Sanli, udah bisa dipahami penjelasan saya? Oke, lega saya kalau udah paham. Iya, itu teman-teman. Wajen, suaranya Halo, iya Bu Linda. mic-nya tadi ketutup. Iya, terima kasih banyak. Ya, Iya. ini waktu sudah cukup malam, jam 8:26 dan Bu Lindali setelah ini ada acara Zoom lagi ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan nanti kalau kurang puas kita bisa adakan lagi. Dan sebelum kita tutup Bu Linda, ini kan kita sudah banyak diberi Bu Lindali ilmu-ilmu ya. Supaya kita nggak lupa itu bagaimana kita mendapatkan atau membeli buku Candlestick karangan Bu Linda ini. Buku sebentar. Ya, kira-kira belinya di mana ini? Oke, ini teman-teman bisa ke Tokopedia Vibo Princess. Jadi ketik aja ini bit.ly/tok@fp tuh Vibo Princess. Itu di situ bukunya ada semua kecuali yang kuning sama yang pink udah habis. Why Woman nama yang ini udah habis. Saya udah nggak punya stok. Toko buku juga udah nggak ada sih ya gitu. Nah tapi yang lain selebihnya masih ada. Itu aja. Iya ya, berarti di Tokopedia Bu ya. Tokopedia aja ada cashback. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu Lindali. Juga iya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan kami minta maaf jika ada tutur kata kami atau tingkah laku kami yang kurang berkenan ya di hati Bu Lindali dan Bapak Ibu sekalian ya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Amin teman-teman. Ya, yuk, saya pamit dulu ya. Kok aja teman-teman semua. Tuhan memberkati. Sama-sama.